Bab ke-971. Bab 971. Adrian bergegas keluar rumah, namun motor matic milik Aika sudah tidak terlihat lagi. Saat berniat menutup pintu rumah, pandangannya tertuju pada sofa ruang tamu, di mana ponsel milik Aika tergeletak di sana. Mungkin karena terburu-buru saat memakai sepatu di sofa ruang tamu, sehingga melupakan ponselnya. Adrian menyambar benda pipi itu. Saat layar menyala, ia terpaku pada foto yang tertera pada layar. Mata Adrian terbelalak. Ia nyaris menjatuhkan ponselnya. Foto dirinya dan Orol di atas ranjang semalam membuat wajahnya memucat seketika. Astagfirullah, siapa yang kirim foto ini? Ia baru menyadari betapa hancurnya perasaan Aika saat melihat semua ini. Dan yang paling membuatnya sesak adalah kenyataan bahwa semalam, di saat Aika mungkin sedang menangisi foto ini, ia justru mendatangi istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Sial! Umpat Adrian keras, memukul tembok di sampingnya. Ia baru sadar bahwa pelukan hangatnya semalam, di mata Aika, mungkin hanya dianggap sebagai pelampiasan. Adrian mencengkeram ponsel Aika dengan tangan yang gemetar hebat. Layar itu masih menyala, menampilkan visual yang sanggup membunuh karakter siapapun yang melihatnya. Di foto itu, Adrian tampak seolah-olah sedang kehilangan kendali di atas ranjang bersama Orol. Sudut pengambilan gambarnya sangat licik, membuat posisi Adrian yang sebenarnya sedang berusaha bangkit dan menepis Orol, justru terlihat seperti sedang menindih perempuan itu dengan penuh gairah. Sial! Siapa yang berani melakukan ini? Umpat Adrian dengan suara parau. Pikirannya mendadak kalut. Bayangan wajah Aika yang semalam menerima sentuhannya dengan diam, air mata istrinya yang membasahi bantal, dan sikap dinginnya pagi ini, semuanya kini memiliki alasan yang menghancurkan batin. Adrian membayangkan betapa hinanya ia di mata Aika. Aku harus jelaskan semuanya! Tanpa membuang waktu, Adrian melesat keluar rumah, memacu mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Pikirannya kacau balau. Ia terus membayangkan wajah Aika yang menangis saat ia menyentuhnya semalam. Sentuhan yang seharusnya menjadi tanda cinta, pasti dirasakan Aika sebagai penghinaan paling rendah. Aika, ini gak seperti yang kamu lihat. Serunya pada diri sendiri, seolah suaranya bisa menembus jarak yang mulai membentang. Sesampainya di parkiran kampus, Adrian tidak lagi memedulikan kerapian kemejanya yang mulai kusut. Ia berlari kencang menuju gedung fakultas, mengabaikan tatapan aneh dari beberapa mahasiswa yang berpapasan dengannya. Napasnya memburu saat ia sampai di depan kelas Aika. Kosong. Hanya ada beberapa kursi yang berantakan dan papan tulis yang belum dihapus sempurna. Adrian memutar tubuh, matanya liar mencari sosok yang dikenal di koridor. Ia melihat salah satu teman sekelas Aika, seorang pria bernama Dimas, yang sedang berjalan santai. Dimas! Di mana Aika? Tanya Adrian tanpa basa-basi. Adrian? Loh, kamu gak tahu? Dimas menatap Adrian dengan raut bingung. Mereka hari ini berangkat untuk KKL kuliah kerja lapangan. Busnya sudah kumpul dari subuh tadi di lapangan utama. Jantung Adrian seolah berhenti berdetak. KKL? Kemana? Kalau rombongannya Aika ke daerah pedesaan, memangnya ada apa sama Aika? Adrian tidak menjawab. Ia langsung berbalik dan berlari menuju lapangan utama kampus. Namun, pemandangan yang menyambutnya di lapangan justru membuat lututnya terasa lemas. Lapangan itu lengang. Hanya seorang panitia mahasiswa yang sedang membereskan sisa logistik serta botol-botol air mineral yang berserakan. Permisi, bus rombongan KKL, di mana? Tanya Adrian dengan sisa napasnya yang tersengal. Panitia itu mendongak, menatap Adrian dengan wajah lelah. Sudah berangkat, bro. Baru aja sekitar 15 atau 20 menit yang lalu. Adrian mematung di tengah lapangan yang luas itu.
Selisih 20 menit itu terasa seperti jurang tak berdasar yang tiba-tiba memisahkan dunianya dan Aika. Istrinya pergi dalam keadaan hati yang hancur berkeping-keping. Aika pergi membawa luka paling dalam tanpa membawa ponselnya yang berarti tidak ada cara bagi Adrian untuk menelepon, mengirim pesan, atau sekadar memberikan pembelaan diri. Ia tahu lokasi KKL tahun ini berada di area pegunungan yang sangat terpencil dan minim sinyal. Dengan ponsel Aika yang masih ada di tangannya, istrinya benar-benar akan hilang dari jangkauannya selama beberapa hari ke depan. Di sana, di tengah kesunyian desa pegunungan, Aika akan sendirian mengunyah rasa sakitnya, dikelilingi teman-teman yang mungkin akan menghasutnya jika foto itu sudah tersebar luas. Adrian ingin mengejar dengan mobil, namun ia teringat jalur menuju lokasi itu ada beberapa rute alternatif. Jika ia salah mengambil jalur, ia hanya akan membuang waktu tanpa pernah berpapasan dengan bus rombongan. Saat Adrian sedang berdiri frustrasi di tengah lapangan, ponsel di saku celananya bergetar. Nama Oral muncul di layar. Adrian mengangkatnya dengan emosi yang sudah diubun-ubun. Ada apa lagi? Oral! Adrian, tolong aku. Suara Oral pecah oleh tangis yang terseduh-seduh di seberang sana. Aku nggak ada waktu buat kamu dan tolong jangan. Papa tahu semuanya. Papa marah besar. Adrian! Maksud kamu apa? Aku lagi nggak ada waktu buat ladenin drama kalian. Bentak Adrian. Papa bilang, kalau kamu nggak kesini sekarang dan tanggung jawab soal foto yang beredar, Papa bakal laporin kamu ke pihak kampus atas tuduhan pelecehan. Papa mengancam akan menghancurkan status mahasiswamu. Tolong aku takut. Darah Adrian seakan mendidih. Oral, semalam aku hanya membantu antar kamu pulang. Hanya itu. Aku nggak melakukan apa-apa terhadap kamu. Aku nggak ingat karena aku mabuk, Adrian. Foto kita semalam di apartemen sudah tersebar di kampus. Aku nggak tahu siapa yang menyebarkan foto itu. Tapi semua orang sedang menebak siapa orang di foto itu. Adrian tertegun. Ia segera menjauhkan ponsel dari telinga dan membuka aplikasi pesan singkat. Tangannya bergetar saat masuk ke beberapa grup koordinasi mahasiswa. Matanya membelalak kaku. Di sana, di tengah tumpukan pesan yang masuk, foto dirinya dan Oral sudah tersebar luas. Meskipun wajah kedua orang di foto itu diblur secara kasar oleh si pengirim, siapapun yang mengenal postur tubuh, jam tangan, dan kemeja yang ia kenakan semalam pasti akan langsung mengenali bahwa itu adalah Adrian. Adrian meremang hebat. Ia baru sadar bahwa ini bukan sekadar masalah kecemburuan Aika, melainkan sebuah skenario besar untuk menghancurkan hidupnya. Dan yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa Aika sudah melihat foto versi aslinya yang tidak diblur sebelum ia berangkat pagi ini. Aika, desis Adrian pilu. Istrinya saat ini mungkin sedang duduk di dalam bus yang melaju menuju desa terpencil, menatap jendela dengan mata sembab, meyakini bahwa suaminya adalah seorang pengkhianat yang menjijikan. Ya Allah! Kenapa semuanya jadi begini?